Sebelum semakin jauh terprovokasi oleh framing menyesatkan terhadap Yusuf Kalla, simak dulu kesaksian pendeta ini. Tidak ada yang dimenangkan oleh konflik. Di kemudian hari ketika studi-studi dan lain-lain membuka bahwa kita diprovokasi, kita berperang karena apa? Kita bertarung karena apa? Karena sebuah provokasi. Tidak ada yang mendapat apa-apa. Ya, there is no gain. Ya. Jadi ya itu tadi. Ya, kehancurannya sangat luar biasa, sangat barbar. Ya, bagaimana anak-anak bermain dengan kepala orang di jalan seperti bola dan seperti hal-hal begitu. Ya, dan itu dilihat oleh anak-anak, mereka terlibat di dalamnya. Bayangkan pembentukan karakter seperti apa yang akan terjadi ke depan. Kita udah ngomongin si child combatant ini ya. Ayah ibunya di mana? Ayah ibunya ini karena terbius semua bahwa ini konflik agama, ini holy war. Holy war, perang suci udah. Perang suci. Jadi di puisi yang saya tulis ketika alam menjadi lemah itu tentang anak ini yang saya bilang. Bagaimana dia pergi berperang dan ibunya berdoa di rumah untuk menyerahkan dia. Jadi ada justifikasi dari orang tua. Ada orang tua yang tidak setuju, tapi tidak bisa menghentikan karena orang tua mengungsi kemana, anak gabung di mana. Ya. Tapi ada yang justifikasi. Jangankan orang tua lah, para pendeta seperti kami saat itu saja yang mendoakan mereka dan lain-lain. Oh, memberikan berkat dulu sebelum mereka perang. Berkat sebelum pergi. Itu yang terjadi. Ya. Dari Muslim, dari Kristen, semua ulama memberikan berkat. Itu yang saya katakan, berkat ulama. Dampaknya jauh lebih besar, lebih dahsyat dari senjata tercanggih apapun juga. Karena kalau senjata dia pakai sebagai instrumen dia untuk bisa menyerang atau bertahan. Tapi kalau berkat, dia rela pakai tubuh dia sebagai senjata. Wow. Menyikapi perkembangan media sosial belakangan ini, terutama yang berkaitan dengan tanggapan banyak sekali mengenai pernyataan Pak Yusuf Kalla, Haji Yusuf Kalla yang memberi ceramah di UGM. Saya berkeinginan untuk memberikan perspektif saya. Saya memberikan perspektif dalam kapasitas sebagai orang yang ikut dalam konflik Maluku dan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga kondisi yang tetap kondusif di Maluku supaya kondisi ini tetap terpelihara dan perdamaian di Maluku tetap terjaga. Jadi dari itu kita menjaga keutuhan bangsa ini. Dan saya kira tanggapan saya fokus pada kepentingan itu. Saya merasa dan mengikuti betul ceramah Pak Yusuf Kalla dan saya berkesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh Pak JK sebetulnya konteksnya adalah konflik di Maluku dan di Poso ya. Kita tahu bahwa Pak JK adalah arsitek yang bersama-sama dengan pemerintah Indonesia ketika itu ikut menyelesaikan konflik Maluku. Beberapa kali beliau datang di Ambon dan kemudian proses Malino II, beliau adalah arsitek untuk perdamaian di Maluku dan kita berterima kasih kepada Pak JK. Saya kira tulus saya mau mengatakan itu. Berkaitan dengan pernyataan Pak JK, saya harus mengatakan bahwa pernyataan Pak JK itu latar belakangnya adalah konflik Maluku. Pak JK dalam konteks itu tidak berbicara pada kepentingan doktrin satu agama, apalagi doktrin yang menyangkut agama Kristen. Saya kira Pak JK tidak bermaksud seperti itu. Yang beliau lihat adalah kondisi praktis ketika penyelesaian konflik terjadi. Bahwa orang mencari legitimasi agama untuk terus berperang. Dan oleh karena itu, dalam perspektif semacam itu, di kalangan Kristen pun orang datang berdoa untuk konflik jaga gereja. Di balik pemahaman seperti itu, ada pemahaman bahwa yang dibela adalah bukan cuma agama, tetapi juga yang dibela adalah Tuhan. Padahal Tuhan tidak perlu dibela. Tetapi itu pemahaman yang terjadi di masyarakat ketika itu. Pak JK hanya merekam pendapat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ketika itu.
Dia tidak berbicara dalam perspektif doktrin tertentu. Dan oleh karena itu, saya mau mengertinya dalam kondisi itu. Ya, saya kira Pak JK sampai pada taraf semacam itu tidak bermaksud melecehkan satu agama. Ya, hanya beliau melihat fakta sosiologis historis bahwa orang mencari legitimasi agama untuk terus berperang. Dan saya kira ini pandangan yang harus saya luruskan supaya apa yang dikemukakan tidak lalu memicu ketegangan-ketegangan di basis masyarakat. Dan kita terus menjaga tentang keutuhan bangsa kita. Saya kira itu yang mau saya katakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.